Awalnya saya sangat salut ada sebuah channel yaitu Pada Suka TV yang bisa menghadirkan dialog bahkan melibatkan puncak tertingginya yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan channel ini juga mampu menghadirkan pembicara-pembicara kelas tinggi bergelar Profesor Aisyikam, ada yang Dr. Sugeng. Semuanya berharap channel ini mestinya netral untuk mengedukasi, atau setidaknya channel ini sangat menjunjung etika. Cuma ada satu hal yang saya kira mungkin bukan hanya saya yang cukup mengerutkan dahi ketika melihat bagaimana channel ini dikelola saat sedang ada diskusi. Sekarang Anda bayangkan ketika diskusi itu sedang berlangsung, ada orang bernama Rumail Abbas mau datang ke situ berdiskusi bersama profesor, bersama doktor, dan narasi-narasinya sangat sopan, tidak ada menjatuhkan siapapun, apalagi bicara masalah fisik, apalagi bicara makian-makian. Sepanjang berbicara itu tetap di lintasannya yaitu bicara ilmu. Cuma entah apa tujuannya, saya perhatikan dari semua komentar yang di highlight, yang ditampilkan di atas, adalah komentar satu arah, yaitu yang pro kepada Kiai Haji Imaduddin dan anti kepada Ba'alawi. Hatta komentar-komentar menjijikkan seperti tai pun dipasang di situ. Sekarang Anda bayangkan, di channel itu profesornya sedang berbicara, doktornya juga ada di situ, ada tamu juga di situ. Tetapi komentar-komentarnya itu menghujat tamu, itu pun tidak seimbang. Hanya untuk yang menghujat Gus Rumail, menghujat Ba'alawi, semuanya naik komentar itu. Sementara yang, ya kalau mau imbang ya, yang menghujatnya Pak Imaduddin tuh nggak ada yang naik. Ini sebetulnya apa maunya? Coba Anda perhatikan. Ini masih yang paling sederhana. Misalnya haplogi Yahudi, ya. Itu masih sederhana. Pasal DNA. Padahal Pak Dr. Sugengnya aja bilang ini sementara. Ya. Aisyikam juga bilang, Prof. Aisyikam juga bilang tidak bisa dipastikan. Mau kuantitatif mau kualitatif, semua itu masih penelitian yang bisa saja berubah. Kata Pak Dr. Sugeng, apa? Ini baru sementara karena sampelnya baru 180, itu pun tiba-tiba berkurang menjadi 130 karena 50-nya ternyata tidak bisa diverifikasi mereka sebagai Ba'alawi. Ada berapa juta Ba'alawi bersampel 150 lalu digas mustahil oleh Kiai Haji Imaduddin. Sementara kata Pak Sugeng, sementara mustahil, sementara Pak. Gitu ya. Ini masih yang agak-agak lumayan lah. Sekarang perhatikan. Ada komentar lagi dari Ponpes Wali Songo. Wah, ini langganan ya. Buktikan sumber sezaman abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Kami taslim. Selesai polemik nasab. Wah, bagus sekali ya. Ini kan sudah ketahuan kemana arahnya. Ini sudah bidoruri, sudah badihi. Ini satu kelompok yang berkomentar. Satu arah. Yahudi, mana kitab sezaman, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad kedelapan, dan sebagainya. Lalu sebagian dari komentar juga di situ ada bener Prof Manahem Ali. Padahal saya kasih tahu, ya, Pak Manahem Ali itu doktor saja belum, kecuali doktor honoris causa kalau tidak salah ya, kalau secara akademik. Ini sudah jadi profesor di sini ya. Apa itu? Ubed mantu, lalu tertawa. Padahal ya, Pak Manahem itu tidak pernah mengatakan Ubed adalah mantu.
Tetapi tradisi orang-orang Injil, penginjil pada masa itu biasa mencantolkan menantu sebagai anak. Ya, jangan-jangan Ubed menantu. Lalu turunnya ke masyarakat, Ubed adalah menantu. Komentar-komentar seperti itu naik semua. Ya. Ini masih enak, masih berbicara skala pemikirannya lah setidaknya. Masih sopan ya. Ya kamu mau di kubu manapun ini masih setidaknya inilah taraf kamu memahami konten orang ya. Bagaimana si orang naratornya menjelaskan, bagaimana kamu memahaminya. Yang menjelaskan aja masih bilang bisa jadi, tapi kamu pahami, oh Ubed itu adalah menantu. Ya, silahkan lah ya. Kemudian ada lagi tes DNA, woi. Ini oke lah, masih anggap ini adalah ekspresi pemahaman mereka terhadap penjelasannya Dr. Sugeng, di mana Dr. Sugeng bilang dari 180 yang sekarang turun menjadi 130 atau 50 orang itu mustahil Ba'alawi ini adalah Dzurriyyah Rasulullah SAW. Sehingga ada yang ngegas tes DNA, woi. Jadi yang dianggap kebenaran itu hanya presentasinya Dr. Sugeng. Sementara dari penjelasannya Gus Romel Abbas itu dianggap itu tidak ada benarnya sama sekali. Karena Gus Romel juga bicara masalah DNA. Toh pada akhirnya setelah mau dikonfrontasi dijelaskan ada dari Sadha Ba'alawi itu yang J1. Gimana tanggapannya Dr. Sugeng? Kena gangguan jaringan ya. Nggak bisa lagi ada suara-suara, tiba-tiba hilang. Nah ini perhatikan, sudah mulai kelihatan. Game over, nggak demo-demoan, nggak habib-habiban, nggak tai-taian. Anda bayangkan Pak, komentar seperti ini dinaikkan, ya karena mungkin satu arah gitu loh. Jadi bahkan semua komentar di situ yang naik, yang arahnya itu menghujat Ba'alawi, menghujat Gus Rumail. Termasuk yang ada tai-tainya begini juga dinaikkan. Kita jadi bingung, ini channel sebetulnya bagaimana sih menjaga etikanya gitu. Ada muka-mukanya, profesor ada di situ, doktornya ada di situ, tamunya ada di situ. Bahkan ada Gus Rumail di situ, naik channel ini, viewernya tinggi. Karena orang penasaran. Disuguhin tai-tai begitu dinaikin. Kalau masalah orang berkomentar, ya bebas, tapi ngapain pakai ditunjuk-tunjukin begitu? Kecuali kalau misal atas nama memang ingin semua komentar ditunjukkan, mestinya nggak akan satu arah komentarnya. Banyak di situ komentar-komentar saya lihat yang baik secara sopan atau menghujat, yang tidak setuju dengan Ki Haji Imaduddin, yang dinaikin. Segala yang tai-tai, yang penting setuju juga dinaikin. Setuju dengan kelompoknya mungkin. Kemudian ada lagi bawa-bawa PKI ini ya. Cek fakta sejarah 3 gembong PKI dari kalangan Ba'alawi, keluarga Ba'alawi. Oh, jadi ada 3 gembong dari PKI itu Ba'alawi. Ba'alawi PKI. Ada Ba'alawi berzina, Ba'alawi penzina. Kalau begitu Pak, yang koruptor itu siapa? Terus setiap hari ada berita copet, maling ayam, pembunuhan, yang dibunuh itu siapa? Kelompok mana? Terus PKI yang lain itu siapa? Kelompok mana? Ini kan analisa atau kesimpulan orang yang udah modal benci aja. Tapi tidak mau berpikir secara sederhana dan logis gitu. Pokoknya bagaimana caranya dia menghujat begitu saja. Naik komentar seperti itu, naik di channel ini ya. Ada juga yang isinya singkat aja, Mail. Jadi semua komennya satu arah ya. Agak mengherankan itu. Ada lagi ini, As-Segaf yang asli ada keturunan Nabi, bukan As-Segaf Habib Yaman, keturunan Ubaidillah, Rumail pendusta. Sekarang bayangkan informasi sampah seperti itu diterima mentah-mentah dan dijadikan komentar, lalu di highlight di sini. Padahal itu ketika mau dikonfrontasikan kepada Pak Sugengnya nggak ada. Bahwa ada As-Segaf yang bukan Ba'alawi atau apa gitu.
hal-hal yang simpang siur begitu, tapi sudah dianggap sebagai sebuah kebenaran, sehingga enak sekali bilang orang itu pendusta. Inilah levelnya. Jadi taunya secuil aja, udah gitu cuma dengar orang ngomong, langsung sudah berani mengatakan orang lain berdusta. Jadi begitulah adanya. Kalau Anda tidak percaya boleh dicek sendiri. Dari semua komentar yang naik ke atas itu adalah komentar-komentar yang satu arah. Udah itu bahasanya kasar, menghujat orang, suneo lah dan sebagainya, pendusta lah dan sebagainya, tai lah dan sebagainya. Saya kira Gus Romel ini termasuk orang yang ya apa bahasanya, pemberani ya. Diundang di channel manapun datang, padahal udah ketahuan channelnya itu kemana arahnya begitu ya. Allahumma tina hada sabil.